Baik, selamat siang Erika, apa kabar? Selamat siang, baik. No, apa kabar? Baik juga, terima kasih. Eh, Pada kesempatan kali ini, terima kasih sudah berkenan untuk hadir di acara kali ini. Ini sebenarnya kita pada saat ini membahas tentang Pancasila ya. Membahas Pancasila itu ideologi negara yang sudah kita pakai sejak dulu, yaitu Pancasila itu memiliki 5 sila. Ada sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sampai sila kelima terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tapi khusus pada kesempatan kali ini kita mau bincang-bincang mengenai pengaplikasian Pancasila sila pertama. Kira-kira bagaimana nih cara kita mengaplikasikan sila pertama Pancasila? Mungkin dari Eh, Erika dulu deh. Oke, kalau sila pertama otomatis itu tentang ketuhanan kali kan. Iya. Jadi kalau misalnya ketuhanan, menurut aku ya otomatis itu kita bisa menjalankan agama kita, apa ibadah kita menurut agama kita masing-masing gitu. Contohnya aku ya kan, aku Katolik nih misalnya. Terus aku ke gereja setiap minggu atau misalnya ada perayaan-perayaan hari besar kayak kemarin kenaikan Isa Al-Masih tuh. Terus kayak Mm-mm. kematian Isa Al-Masih juga kan itu harus ke gereja gitu. Terus kebebasan beribadah juga harusnya bisa untuk semua orang gitu bisa beribadah gitu, nggak hanya harus misalnya harus hanya Katolik yang boleh beribadah di Indonesia atau harus hanya orang Buddha atau Islam atau apapun gitu, semuanya bebas agama yang diakui yang ada di Indonesia gitu sih menurut aku pengaplikasiannya. Berarti kita mengaplikasikan Pancasila sila pertama itu berarti kita saling mengayomi ya, saling bisa kita Iya, bersinergi bersama. Nah, lalu misalkan kalau untuk ini iya. Rika, kalau untuk apa untuk diri kamu terhadap lingkungan atau dengan masyarakat bagaimana? Apakah Oh, eh, oke. Jadi itu kan kita sama-sama tahu kalau misalnya di agama pastilah mengajarkan yang baik-baik gitu ya kan, nggak mungkin menyimpang atau yang bisa membuat kita yang akan menimbulkan perpecahan atau apapun. Nah kalau ini kan biasanya agama juga mengajarkan kita untuk toleransi, saling menghargai gitu. Karena di dunia ini hmm, bukan hanya kita yang, maksudnya bukan hanya agama satu atau agama A aja yang ada di dunia ini enggak kan. Nah kalau di masyarakat tuh biasanya kita saling menghargai, mentoleransi. Nah, Ibnu pernah lihat nggak di daerah Ibnu misalnya kayak ini kayak aku nih ya, aku Katolik. hmm, Jadi kadang-kadang nih agama Katolik tuh atau Protestan juga kadang, kami tuh kadang sebelum pandemi ya, sebelum pandemi kayak ada berdoa gitu di rumah-rumah. Nah, jadi di rumah-rumah tuh di sini ya, kalau di lingkungan Erika kayak orang sini apa dia nggak apa-apa kayak apa ya nggak masalah gitu. Kadang kan kalau di rumah orang-orang Kristen itu tuh biasanya kan ada hmm, nyanyian-nyanyiannya kan. Nah, itu kan iya, juga nyanyiannya di rumah. Kalau nyanyi sama-sama pasti ribut ya kan. Apa namanya tuh pasti keluar terdengar sampai keluar gitu. Nah, kalau di sini orangnya puji Tuhan kayak nggak apa namanya tuh nggak melahirkan kontroversi gitu. Jadi kayak di sini juga belajar, jadi kan juga belajar kayak nggak cuman agama Erika aja mengajarkan kebaikan, justru yang agama lain kayak juga Islam juga mengajarkan kebaikan. Di sini juga saling toleransi di sini. Erika senang banget yang kayak gitu. berarti kita itu ya bagaimana kita melaksanakan toleransi bersama, menjalankan semua hal-hal yang baik, ya kan? Sama juga kan Iya, kayak saling aku. menghargai gitu. Iya, sebenarnya kayak aku dulu sebelum pandemi juga kan kita diwajibkan untuk setiap Jumat ya pergi beribadah mingguan dan juga ya kita bersama bersatu rahim saling menyapa juga sesuai dengan ajaran Tuhan. Dan iya, jadi seperti itu Bahkan pengaplikasian. iya, bahkan kan kadang-kadang nih Erika juga punya saudara nih tinggalnya dekat masjid gitu. Kalau masjid kan juga Mm-mm. ada tuanya kan kalau misalnya azan gitu. Dan itu ada juga nggak masalah gitu dari sisi saudara Erika kayak nggak apa-apa kok kan kita sama-sama saling menghargai. Mereka mau ibadah kita juga kalau kita ibadah mereka juga nggak apa-apa kok. Jadi kalau mereka Iya, ibadah kita juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi saling menghargai kan enak gitu. Bahkan kita juga lihat yang kayak di Jakarta yang gereja dan masjid yang saling oh iya. berdampingan dan Mm. ya dan yang kayak waktu itu yang lagi-lagi viral foto tentang kan kalau orang Kristen mengapa merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih terus kalian yang orang Islam itu apa namanya Idul Fitri Fitri, yang nggak ada ya. foto yang gitu tuh kan itu juga enak banget tuh kita mandang jadi kita saling menghargai gitu. Ya waktu dulu ya waktu aku lahir itu kan tahun 2000 itu kan waktu antara Idul Fitri dengan hari raya apa Natal itu kan dekat ya tanggal 23 24 Hmm. nggak salah dulu tahun 2000-an 2000 ya pas 2000
Berarti itu suatu Hmm, keindahan juga ya, kita bisa bersama-sama 2000 merayakan. ya? Iya, 2000. Erika belum lahir dah. Jadi Erika nggak tahu, tapi nggak apa-apa, itu juga bagus deh berarti. Ya waktu itu ya kalau nggak salah Keren-keren. orang tua aku bercerita kan, jadi di saat aku lahir itu agak agak itu agak unik juga gitu kan, kita ya, apa hari raya dan juga bersama dengan itu beberapa hari setelah itu kita juga Wah, melaksanakan keren. Natalan. Heeh, Hmm. di Berarti hari Ibnu yang sama. mungkin tipe, berarti hari kelahiran Ibnu tipe-tipe orang yang akan membawa kedamaian mungkin kan asik. Bisa jadi juga. Ya semoga untuk kita semua ya kebaikannya. Ya lalu ini kita kan sekarang hidup di negara Indonesia ya, negara yang bisa mengakomodasi warganya. Nah, ini kira-kira menurut kamu gimana, Kak? Apakah negara itu bisa apa sudah mengakomodasi pengaplikasian sila pertama yang kita Hmm. lakukan? Oke, kalau bicara tentang ini, kalau misalnya kita berbicaranya sisi kotanya gitu ya, kayak kan Erika kan tinggal di Kota Padang nih, dan itu kan lebih ke kota. Nah di sini kayak negara sudah mengakomodasikan, negara menjamin gitu. Bahkan waktu Natal atau raya-raya besar kayak Hari Paskah dan gitu-gitu, bahkan ada polisi yang ikut turut menjaga keamanan kan kadang-kadang juga ada aksi teror-teror seperti itu kan. Nah, Iya. di kalau di sini Kota Padang ya, di Kota Padang puji Tuhan aman dan polisinya juga apa namanya itu saling membantu gitu kan. Terus bahkan sempat masuk ke gereja jadi untuk ngecek apakah ada bom di dalam gereja apa enggak. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara di sisi desanya Hmm. itu Erika juga punya saudara di Solo gitu kan. Eh, kayak maksudnya yang lebih ke desa gitu apa ya pokoknya lebih ke desa lah terus mereka cerita kalau misalnya mereka sedikit susah sih untuk bisa beribadah dan mereka hanya beribadah di rumah gitu. Nah di sini Erika mau kayak uh, maksudnya Erika pengen bisa negara tuh juga melihat sisi desa maksudnya sisi yang jauh jangan yang dekat aja karena kalau misalnya kota pasti lebih apa ya apa Jadi perhatian terfokus lebih ke ya, kota ya. gitu. Ya, kota jangan ke kota aja gitu perhatiannya juga ikut ke desa gitu lihat-lihat lah gitu kan biar semua orang bebas untuk bisa melaksanakan ibadahnya masing-masing gitu itu sih tapi Ya so far berarti, udah bagus sih pemerintah. ya berarti negara sudah melindungi segenap masyarakat berarti ya untuk menjalankan sila pertama Pancasila. Tetapi itu kalau untuk di kota kan sudah fokus, sudah terbentuk. Tapi masalahnya sekarang itu di desa yang mana kita kan semua tahu di desa itu kita agak kurang, agak minim sosialisasi ya mengenai Pancasila, mengenai Iya hal-hal benar-benar kebersamaan. benar-benar Maka mungkin negara bisa menghadirkan suatu pendidikan yang baru yang lebih bisa merangkul bersama ya. ya benar banget iya benar benar banget. Iya ini. Setelah itu apa nih ya terakhir? Apakah ada saran dan masukan terhadap negara terkait pengaplikasian sila pertama Pancasila? Gimana nih menurut kamu, Kak? Saran saran yang kalau tadi kayaknya relate ya sama itu sama yang apa tadi pertanyaan nomor 3 tadi ya apakah negara Iya, sudah berarti kayak ya negara jangan fokusnya ke itu aja kali ya ke kota gitu jangan terlalu apa perhatiannya ke kota juga orang-orang di desa pun ingin beribadah gitu kan harusnya bisa sama-sama apa harus bisa juga diperhatikan gitu agar semuanya terasa adil dan tidak merasa ada ketimpangan gitu kok negara cuma kesini-sini gitu gitu kan gitu sih kayaknya dari Erika ya. ya berarti seperti itu ya. Apa saran dan masukan terhadap negara. Lantas, aku rasa sih itu aja sih pertanyaannya. Kalau Oke, mm, Ibnu. baik Erika, terima kasih ya sudah berkenan hadir. Oh ya sebelumnya aku lupa ini. Kan kita di awal lupa memperkenalkan diri Erika dari mana gitu. Erika ini Oh iya, dari sastra Inggris plus ilmu budaya, satu jurusan kita sebenarnya. ya Iya, satu jurusan. iya. Satu kelas Oke. malah ya nggak sih? Iya, satu kelas. Ya nggak beberapa kelas sih, beberapa Iya, kelas. Yang kecuali yang ini ya. iya. Iya, ya benar-benar. Dan Oke, Ibnu. oke baik, terima kasih ya Erika. Selamat Terima kasih. siang. Ya. Selamat siang.